Ya banyak yang berpendapat lah, persis banget ini kayak timnas Singapura. Bocoran itu mah bukan, yang bener mah ini nih, kerah letter O gitu. Banyak kontranya ya justru. Ini desainnya minimalis banget. Bisa dibilang ya para netizen itu kecewa. Aduh nggak tega kalau saya bacanya. Dikasih sih sebenarnya. Dikasih sama Ko Justin. Ini kita lihat abstrak ya. Gombrong gitu. Jadi ingat logo Asia saya. Asia Hidayah. Ini bagian dari marketing aja nih, bocoran-bocoran ini. Saya nggak kebayang tuh pemain timnas nantinya bagaimana begitu kan dalam pikirannya. Gelombang kritikan ini kan untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prasanggi di channel Prasanggi Story. Kali ini di program Ikan Sepat. Ini kan sebuah pendapat. Saya mau ngebahas atau ngomongin tentang yang lagi rame di media sosial beberapa hari ini ya, yaitu tentang peluncuran atau launching jersey baru timnas Indonesia di tahun 2024 ini. Setelah 4 tahun menjalin kerjasama dengan Apparel Mills, resmi berakhir kontraknya di tahun 2024 ini di bulan Februari itu ya. PSSI itu ingin terbuka melempar tendernya ke berbagai aparel, terutama yang diutamakan itu aparel-aparel lokal ya. Saya sangat setuju banget soal keputusan PSSI yang ingin memajukan UMKM atau produk-produk lokal untuk terlibat dan menjadi bagian dalam timnas Indonesia itu sendiri. Bicara tentang aparel ini ya, sebelumnya kan dipegang Mills ini, menurut saya itu udah sangat standarnya itu sangat tinggi ya. Dalam arti baik itu secara look, secara visual, saya lihat ataupun secara perkembangannya ya, walaupun di masa awal-awal Mills itu juga kan sempat menuai kritik ya. Cuman lambat laun Mills dapat membuktikan bahwa produk-produk yang dia telurkan, terutama khususnya untuk timnas ini tuh sangat bagus dan layak, juga elegan ketika dikenakan para punggawa timnas ya. Sejak tahun 2020 sampai 2024 Februari itu ya. Diambil alih oleh Erigo dengan memiliki sub-brandnya itu yaitu Erspo, yang merupakan akronim dari Erigo Sport. Nah, kita tahu kan Erigo itu udah terkenal ya, dia punya nama, sampai kan tahun kemarin tuh kita dengar dia sampai ada di New York gitu ya, melebarkan sayapnya. Cuman itu kan di bidang casualnya ya, spesifiknya mungkin di streetwear maupun di casualnya ya. Kita udah nggak raguin lagi lah, banyak peminatnya lah Erigo ini. Erigonya ini atau Erspo-nya sendiri itu secara resmi akan mengumumkan atau melaunching jersey terbaru yang bakal dipakai timnas ini dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di GBK ini ya. Ini bakal jadi debut nih. Nah, launchingnya itu di tanggal 18 ini ya, hari Senin. Video ini saya buat di hari Minggu sebelum launching ini beredar. Yang jadi sorotan itu kan di media sosial itu banyak kontranya ya justru ya. Ya pronya ada lah. Nah cuman yang kontranya ini ya banyak banget sih kalau saya amatin gitu kan. Bisa dibilang ya para netizen itu kecewa setelah mendapati bocoran yang beredar jersinya tuh seperti ini. Nah ini nih yang menjadi perdebatan kalangan netizen ya, bisa dibilang menuai kekecewaan ya, nggak sesuai ekspektasi, karena sebelumnya itu Mills udah berstandar tinggi ya dalam menelurkan produknya, terlebih untuk baju perangnya timnas Indonesia ini. Setelah melihat bocoran jersey yang dipakai oleh Yakob Sayuri dan Yance Sayuri ini, ya banyak yang berpendapat lah, salah satunya juga banyak netizen yang bilang ini seperti jiplakannya desain jersinya Singapura gitu kan. Persis banget ini kayak timnas Singapura. Udah gitu ya, kalau kita bedah nih secara visualnya jersey bocoran ini, kerahnya itu pakai onek ya, atau kerah letter O gitu, kerah O. Ini desainnya minimalis banget, banyak yang ya saya nggak tega lah ngebacainnya. Saya kan di sini cuman ngebawain aja ya apa yang terjadi beredar selama beberapa hari ini tentang jersey baru timnas Garuda yang bakal dipakai di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini lawan Vietnam. Aduh nggak tega kalau saya bacanya. Ini ada yang bilang kayak salah satu netizennya ini kayak panitia 17 Agustusan. Ada yang bilang juga, aduh nggak banget kalau main polos ya. Kalau nggak kayak Nike banget gitu kan. Kalau Nike kan main polos ditunjang dengan teknologi slim fit dan segala macamnya itu terlihat elegan ya. Tapi kalau dari visual ini, bocoran ini yang kita dapat, waduh ini sih. Ya saya pribadi juga sependapat dengan mereka yang agak kecewa ya dengan desain ini. Kalau ini benar-benar dipakai oleh punggawa timnas kita di 2024 dan seterusnya ini. Kurang lebih kan kontraknya Erspo ini atau Erigo ini sepanjang 2 tahun ke depan ya. Ya kalau ini beneran terjadi, waduh kayaknya saya juga ngerutin dahi dah. Bahkan berita sebelum peluncuran ini aja tuh banyak kan beredar di media sosial itu tentang fantasi jersey yang dibikin akun-akun lain tuh yang mereka ahli di bidangnya. Saya lihat bagus-bagus, tapi kenapa kalau ngelihat bocoran ini tuh kayak gimana gitu ya,
Ya emang prihatin sih dengan konsep yang seperti ini. Karena ekspektasi kita-kita nih setelah Mills itu memberikan standar yang tinggi, menurut saya elegan dan bagus juga ya, bahan yang dipakai juga bagus, 100% polyester, itu nyaman banget, lembut, saya juga udah pakai produknya gitu kan. Salah satunya ini Mills, ini kan baju trainingnya latihannya timnas juga ya, punya pilihan warna tuh bermacam-macam, kalau nggak salah tuh sampai 12 kalau nggak salah tuh. Ya, juga kalau yang dulu kan saya juga punya nih timnas tuh, dikasih sih sebenarnya, dikasih sama Coach Justin tuh. Coach Justin nomor 28. Ini dari Mills. Ini sih buat saya enak banget. Bahannya ya tadi ya lembut di kulit karena 100% pakai polyester juga. Menurut saya desain yang ini tuh emang elegan. Dari tahun 2020 memulai Mills itu berkembang sampai peluncuran yang baru. Kemarin terakhir kita lihat penampakannya ada di putaran Piala Asia 2023 itu kan keren tuh. Evaluasinya selalu terjadi di kubu Mills, dan hampir mirip kalau saya kenakan itu ya, Mills itu mirip-mirip kayak Under Armour gitu ya dari secara bahan ya gitu ya. Beberapa hari yang lalu juga Erspo udah meluncurkan baju latihannya gitu ya, pre-match-nya atau trainingnya gitu. Penampakannya kayak begini, ini banyak juga nih menuai kritik dari netizen gitu kan. Dari ya modelnya kan ini kita lihat abstrak ya, model abstrak begini dengan pilihan warna yang bercorak, ungu, pink, biru, hitam, dan seterusnya ini hitam abu-abu. Ya banyak juga kritik komentar dari netizen yang kayaknya nggak banget deh gini, mana lengannya gede gitu kan. Di bagian lengannya tuh, bagian lengannya kan kalau Mills mah ngikutin lengan gini ya tuh. Kayaknya kalau itu mah kan kayak apa sih namanya, gombrong gitu. Nah kalau dilihat juga, kalau kita teliti nih, sekarang kita lihat visual bocorannya ini ya. Dari kerahnya yang begini, letter O, istilahnya onek gitu ya, kerah O dengan stripnya minimalis banget gitu. Dan juga perpaduan warnanya juga kan merah semua nih. Banyak yang bilang mirip-mirip Liverpool, atau bahkan yang paling mendekati itu ya timnas Singapura, kan persis banget ini. Cuman kalau Singapura mah kan keluaran aparel dari aparel Nike, bagus. Nah, ini terus ada pattern pola di samping bahu atau dada itu ya. Kayaknya sih kalau dilihat dari bocoran ini polanya mah udah ada tuh. Pola-polanya sih kayak Nike. Cuman kalau secara visual begini, kalau memang ini bener jersey timnas yang bakal dipakai ke depannya, aduh kayaknya sayanya juga, pendapat saya pun enggak banget gitu kan. Ini kita kalau berprasangka baiknya ya, di bulan yang penuh rahmat, penuh hidayah ini, kita baiknya kan saya mengajak berpositif thinking aja lah, berpikir positif lah. Ya mudah-mudahan ini bagian dari marketing aja nih, bocoran-bocoran ini sebenarnya bukanlah jersey aslinya yang nanti bakal dipakai. Ya demi untuk meningkatkan sarana promosi, ya nggak masalah lah buat saya. Saya rela, saya ikhlas kegocek dengan apa yang ditampilkan visual bocoran ini, sedangkan nanti kenyataannya itu sesuai ekspektasi, saya rela deh kegocek dengan yang beredar di media sosial ini, dengan bocoran-bocoran visual jersey yang ini yang enggak banget, tapi nanti faktanya Erspo itu dapat memenuhi ekspektasi kita semua, saya ikhlas lah kegocek. Ya video ini juga saya buat kan sebelum launching ini terjadi ya. Tepatnya ini saya bikin video ini di tanggal 17 di hari Minggu. Erspo-nya sendiri bakalan sudah resmi merilis di tanggal 18 di hari Senin itu ya. Kita tunggu aja nanti bagaimana hasilnya. Saya juga sebenarnya nggak nyalain Erspo banget ya, karena kan memang baru di dunia jersey ini ya. Yang telah beredar beberapa hari belakang ini, mudah-mudahan sih ini hanya gocekan semata, yang nggak bakalan kejadian sebenarnya bocoran-bocoran ini, dan Erspo dapat memenuhi ekspektasi kita untuk seragam perang timnas Garuda kita ini ya. Saya sih yakin ya, dari penampilan di lapangan itu dengan performanya itu bisa meningkat, dipengaruhi oleh jersinya atau seragamnya itu ya. Enak, nyaman dipakai, gagah di lapangan kan, secara psikologisnya juga para pemain juga termotivasi ya dalam bermainnya, menampilkan performanya maksimal kan. Kalau ini benar-benar dipakai yang udah menuai kritikan sana sini, terus dipakai beneran kan, saya nggak kebayang tuh pemain timnas nantinya bagaimana begitu kan dalam pikirannya dengan memakai jersey yang sesuai bocoran ini. Kayaknya nggak banget gitu. Nah cuman ya, Erigo ini pantas dapat kesempatan, diberi ruang lagi, waktu lagi, karena kan memang baru memulai di dunia jersey ini ya. Mungkin nanti kedepannya bakal ada evaluasi yang mendalam dan banyak ditarik ahli-ahli di bidangnya itu ya, tentang desain-desain jersey ini. Harapannya gitu. Mudah-mudahan bisa diperbaikin lagi oleh Erspo, Erigo Sport.
dan dapat memenuhi ekspektasi kita. Seragam tempur timnas Indonesia, justru energi kita, gelombang kritikan ini kan untuk kebaikan kita bersama, untuk dilihat mata dunia gagah gitu kan punggawa timnas kita. Buat masukan juga untuk Erspo untuk kedepannya lebih mementingkan sisi sportnya ya. Kan udah launching tuh jaket, track pantnya segala macem gitu kan. Ya ini emang Erigo banget ya, tampilannya wajah Erigo banget. Ya ini sudah bagus karena memang udah sejalan lah apa yang udah bidangnya Erspo atau Erigo lakukan ini sebelum-sebelumnya kan di casual kayak gini ya. Cuman di jersinya mudah-mudahan dapat perhatian lagi biar lebih concern lagi terhadap apa yang dipakai di lapangan atau di sisi sportinya ya. Sportinya lebih ditekankan lah. Impresi secara pandangan kita juga dampak psikologis yang ditimbulkan oleh para pemain ketika mengenakan Erspo ini. Pertama kali saya tahu bocoran jersey ini tuh di akun sportone.id ini ya, di Instagram. Punten admin, saya izin ambil fotonya ini buat saya tampilin. Ini untuk pertama kalinya banyak menuai kritikan kalau kebanyakan. Mudah-mudahan tadi kita semua kegocek tentang jersey bocoran yang sudah beredar beberapa hari ini, dan Erspo itu memenuhi ekspektasi kita bahwa bocoran itu mah bukan, yang bener mah ini nih. Maksud saya begitu. Gagah gitu timnas Garuda kita memakai jersey yang dikenakan Erspo ini. Juga dengan mengenai logo Erspo ini ya, kenapa banyak juga kritikan kenapa juga bukan nampilin logonya gitu, tapi fontnya berupa Erspo, nggak ada logo lambang simbolnya gitu ya. Kan yang dirilis sama Erspo-nya sendiri itu logonya E. Ya saya tahu sih ini mungkin kalau pandangan saya ini E terbelah garis horizontal ini dengan bulatan E-nya itu hampir seperti menyerupai lapangan bola, tengah bola itu ya. Tapi kok kayak jadi ingat logo Asia saya, Asia Hidayah. Alih-alih brand baru ini menampilkan logonya sebagai brandingnya dia dengan font yang mungkin bisa kan taruh di bawahnya atau di sampingnya, jadi daripada menampilkan akronim font tulisan Erspo ini ya menurut saya juga, kalau buat saya pribadi logo E nya juga ya kurang menarik sih Pak. Bisa didesain ulang lah, redesign gitu ya, dengan lebih elegan gitu. Banyak lah desainer Indonesia yang mumpuni. Ya kira-kira gitu aja dah ikan sepat kali ini di Inikan Sebuah Pendapat, karena kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh negara. Yang penting santun gitu kan. Singkat cerita, saya Prasanggi pamit undur diri. Salam tuang rasa, tuang cerita. Ayah ngonten kebangun ya, mau sahur. Nah jadi dengan saya ngonten ini anak saya kebangun.